Selamat datang dalam ibadah Minggu Forsi, Christ-Centered Christian Community Church, Melbourne. Forsi, gereja yang hidup bagi Kristus dan bagi dunia. Shalom, selamat sore jemaat Forsi. Kembali lagi kita berkumpul untuk menaikkan pujian dan penyembahan kita untuk Bapa kita yaitu Yesus Kristus. Semoga kita semua bisa memfokuskan diri dan pikiran kita untuk menyembah Dia. Mari kita naikkan pujian pertama kita yaitu Cornerstone. Kebaktian kita, kebaktian Christ-Centered Christian Community Church Gereja Forsi, kita mulai di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kiranya Tuhan dimuliakan, Kristus diagungkan,
kebenaran yang diberitakan. Tuhan memberkati. Amin. Bapa di surga, kami bersyukur karena hari ini kami masih bisa berkumpul di dalam keterbatasan kami, di tempat rumah kami masing-masing. Kami bersyukur kami masih bisa menghadap Tuhan. Karena Tuhan Bapa di surga, sucikanlah kami, bersihkanlah kami daripada segala pelanggaran kami, ampuni segala dosa dan kelemahan kami. Jadikanlah kami tahir ya Tuhan, supaya kebaktian kami sore ini sungguh-sungguh mendatangkan berkat dan kemuliaan bagi Kristus yang telah mati bagi kami, yang telah menebus dosa kami. Tuhan, terimalah pujian kami, terimalah penyembahan kami, terimalah ungkapan hati kami melalui lagu-lagu, dan kami siap menyambut berita firman. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat yang hidup, kami berdoa. Amin. Mari kita masuk lebih dalam lagi ke dalam hadirat Tuhan dengan menyanyikan lagu Mengikut Yesus, untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini.
Saudara sekalian, memang kalau mengikut Yesus tidak mudah. Percaya Yesus adalah momen tunggal, tapi mengikut Yesus adalah keadaan hidup sebagai orang Kristen yang selalu terus kita harus usahakan, walaupun melewati berbagai macam ujian dan cobaan. Mari kita siapkan hati kita untuk membaca firman dan merenungkannya. Hari ini firman Tuhan dari kitab Ayub, dan nanti mungkin bisa dibantu Alvin membacakan kitab Ayub. Kita membaca, saudara sekalian, hari ini kitab Ayub pasal 2 ayat yang pertama. Ayub pasal 2 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-17 kalau tidak salah ya. Seluruh pasal kita baca Ayub 2 ayat pertama sampai dengan ayat 13. Ada poin-poinnya di situ. Ya. Oke. Ayub. Mungkin ya bisa maju di sini saja. Ya. Ayub 2 ayat 1 sampai 13. Oke. Ayub 2 ayat 1 sampai 13. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi." Firman Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hamba-Ku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk menyelamatkannya tanpa alasan." Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Kulit ganti kulit, orang akan memberikan segalanya yang dipunyainya ganti nyawanya. Tapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah tulang dan dagingnya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu." Maka firman Tuhan kepada iblis, "Nah, ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya." Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Maka berkatalah istrinya kepadanya, "Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah." Tetapi jawab Ayub kepadanya, "Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk?" Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ketika ketiga sahabat Ayub mendengar kabar tentang segala malapetaka yang menimpa dia, maka datanglah mereka dari tempatnya masing-masing, yakni Elifaz, orang teman, dan Bildad, orang Surah, serta Sofar, orang Naamah. Mereka bersepakat untuk mengucapkan belasungkawa kepadanya dan menghibur dia. Ketika mereka memandang dari jauh, mereka tidak mengenalnya lagi. Lalu menangislah mereka dengan suara nyaring. Mereka mengoyak jubahnya dan menaburkan debu di kepala terhadap langit. Lalu mereka duduk bersama-sama dia di tanah selama 7 hari 7 malam. Seorang pun tidak mengucapkan sepatah kata kepadanya, karena mereka melihat bahwa sangat berat penderitaannya. Ya, terima kasih untuk pembaca firman Tuhan. Mari kita sekali lagi berdoa. Bapa di surga, firman-Mu sudah kami baca, dan sekarang kami ingin saling merenungkannya. Berbicaralah kepada kami, karena kami telah siap mendengarnya. Sucikan dan kuduskanlah hamba-Mu, supaya boleh menyampaikan firman Tuhan dengan jelas, dan kami semua menerimanya dengan hati terbuka sebagai suara Tuhan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, kami menolak segala kuasa kegelapan yang akan mengambil firman Tuhan dari dalam hidup kami. Jaga hati kami, pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian yang dikasih Tuhan, tema hari ini adalah kemurnian iman di tengah hal-hal buruk yang terjadi. Kemurnian iman di tengah hal-hal buruk yang terjadi.
Saudara sekalian yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, ada seorang yang pernah menulis satu buku, ya saudara sekalian, bukunya sangat terkenal, yaitu berjudul When Bad Things Happen to Good People. Ketika hal-hal buruk menimpa orang-orang baik. Saudara sekalian, penulis buku itu yaitu Rabbi Harold Kushner berkata, ada slide berikutnya. We could bear nearly any pain or disappointment if we thought that there was a reason behind it, a purpose to it. Jadi dia berkata bahwa sesungguhnya kita ini bisa menanggung segala pergumulan, penderitaan kita, kekecewaan kita, jikalau kita tahu bahwa selalu ada alasan di balik segala sesuatu itu. Ada purpose, ada tujuan, saudara sekalian. Saudara sekalian, kalau kita tahu ada tujuan dari segala penderitaan, maka kita bisa menanggungnya. Nah, saudara sekalian, saya kira ada kebenaran di dalamnya. Nanti kita akan tahu dari perkataan Rabbi Harold Kushner ini. Tapi persoalannya adalah, saudara sekalian, COVID-19, virus corona ini bukan hanya menyerang dan memaparkan the good one, tetapi semua orang, semua negara, walaupun tidak mengalami secara langsung virus itu, ada beberapa negara yang terbebaskan, tetapi dampak sosial ekonomi yang dimunculkan akibat virus corona ini bisa dirasakan oleh semua orang di seluruh dunia. Sehingga hal itu memunculkan pertanyaan baru. Ternyata sekarang bad things, hal-hal buruk bukan hanya menimpa orang baik, tapi menimpa semua manusia. Saudara sekalian, bagaimana kita menjelaskan kenyataan bahwa penderitaan dan kejahatan yang ada saat ini telah menimpa orang di seluruh dunia? Bagaimana kita menjawab pertanyaan, kenyataan, penderitaan dan kejahatan yang ada di dalam dunia, jikalau kita percaya bahwa Allah itu ada? Kalau Allah itu ada, mengapa seolah hari-hari ini dunia kehilangan kontrol? Dunia sepertinya memasuki masa-masa yang begitu gelap dan suram. Saudara sekalian, itu yang disebut oleh para teolog sebagai teodesi. Pertanyaan-pertanyaan tentang kehadiran Allah di tengah dunia. Saudara, orang banyak bertanya seperti ini. Why do terrible things happen in a world governed by all powerful, all knowing, all God good? Mengapa hal-hal buruk terjadi di dalam dunia yang sebenarnya diatur dan dikontrol oleh Allah yang powerful, Allah yang maha tahu, dan Allah yang maha baik itu? Saudara, mungkin ini menjadi pertanyaan saudara dan saya juga, bukan? Mengapa saudara sekalian banyak hal-hal buruk yang begitu mengerikan terjadi hari-hari ini di dalam dunia yang kita percaya ada Tuhan yang baik, Tuhan yang maha kuasa yang mengatur dunia kita? Mengapa bisa terjadi? Ringkasnya saudara sekalian, jikalau Tuhan itu ada, tidaklah mungkinlah Dia membiarkan keadaan dan kejadian yang merugikan manusia dan membuat manusia susah berlangsung terus-menerus, bukan? Kalau Allah itu baik, mengapa semua ini terjadi? Wah, saya tidak menyuruh saudara bertanya kepada rumput yang bergoyang, saudara sekalian. Kita harus bertanya kepada firman Tuhan. Kalau memang Allah adalah Allah yang baik, Allah yang maha tahu yang memerintah dunia ini, mengapa Allah membiarkan atau mengizinkan hal-hal buruk terjadi dalam kehidupan kita? Nah, saudara sekalian, untuk menjawab pergumulan kita, mari kita melihat pengalaman yang real, pengalaman yang nyata dari seorang yang bernama Ayub. Saudara dan saya pasti tahu kisah Ayub, bukan? Tapi mari kita perhatikan sekali lagi kisah ini.
Kisah kitab Ayub ini, saudara sekalian, adalah kisah yang nampaknya biasa saja. Perhatikan, saudara sekalian. Kisah ini dimulai dengan cerita yang nampaknya biasa. Kisah tentang seorang manusia biasa. Dalam ayat 1 pasal pertama dikatakan ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Saudara sekalian, ini merupakan kisah tentang manusia dan tentang kemanusiaan. Identitasnya jelas, namanya ada, tempat tinggalnya ada. Saudara sekalian, kita tidak tahu apakah Ayub ini orang Ibrani asli atau bukan orang Ibrani. Tapi yang jelas, melalui tempat dia tinggal, yaitu di Uz, kita bisa lihat bahwa dia sebenarnya bukan orang Ibrani. Dia menetap di tanah Uz, dan tanah Uz bukan berada di daerah Israel. Tanah Uz berada di luar tanah perjanjian. Anda bisa nanti membaca di dalam Rata 4 ayat 21. Dan ketika kita memperhatikan identifikasi tentang siapa Ayub ini, tidak dikaitkan juga kisah Ayub ini dengan nama-nama raja-raja Israel. Biasanya kitab-kitab PL itu selalu dikaitkan dengan raja siapa yang memerintah pada waktu itu. Nampaknya Ayub bukan siapa-siapa, sehingga dia tidak dikaitkan dengan sejarah orang-orang Israel. Dan dengan demikian Ayub bukanlah orang Israel. Tetapi menarik, saudara sekalian, apa yang kita simpulkan di sini adalah walaupun Ayub tidak terlalu jelas akan Allah dan bangsa Israel, tapi saudara sekalian, Ayub adalah seorang yang mengenal jelas dan mempercayai Allah, dan dia adalah orang yang menyembah Tuhan, menyembah Allah sebagai Tuhan dan Allahnya. Saudara sekalian, Allah ingin mengajar kita, Bapak Ibu dan saya hari ini, bagaimana di tengah-tengah wabah COVID-19 kita tetap memiliki iman yang sejati. Kita mau belajar dari seorang yang bernama Ayub, saudara sekalian, yang sebenarnya hidupnya jauh daripada tanah Israel. Dia tidak terhisap dari golongan orang Israel. Dia hidup di luar tanah perjanjian, tapi ternyata dia bisa menunjukkan kepada kita bagaimana kemurnian iman walaupun di tengah-tengah kehidupannya yang sulit. Iman kepada Tuhan. Saudara sekalian, hari-hari ini saya percaya Bapak Ibu banyak dari kita yang sedang mengalami keadaan yang sulit. Banyak dari kita yang kehilangan pekerjaan. Kalaupun masih bekerja, pendapatannya menurun sekali. Para mahasiswa tidak bisa pergi sekolah. Mereka harus belajar di rumah, saudara sekalian. Anak-anak tidak bisa mengunjungi orang tua, tidak bisa mengunjungi tante, angkelnya, saudara sekalian. Saya percaya kita semua dalam keadaan yang sangat tidak baik. Kita bisa katakan keadaan yang buruk. Tapi saudara sekalian, mari sekarang kita mencari tahu bagaimana seperti Ayub, walaupun keadaan hidupnya tidak baik, saudara sekalian, tetapi dia masih bisa memelihara iman kepada Tuhan. Pertama, saudara sekalian, kita hanya bisa memelihara iman kita kepada Tuhan di tengah hal-hal buruk terjadi kalau satu, Allah, kita percaya bahwa Allah yang kita kenal adalah Allah yang kasih dan akan tetap mengontrol dunia ini. Saudara sekalian, selama kita percaya bahwa Allah yang kita kenal adalah Allah yang tetap bekerja mengontrol dunia, saya percaya iman saudara tidak akan pudar. Di dalam ayat pertama, saudara sekalian, pada pasal yang kedua juga dikatakan, dikisahkan ada sebuah pertemuan di surga antara Allah dengan malaikat-malaikatnya. Nah, sebutan anak-anak Allah, saudara sekalian, di dalam pasal 2 ini, saudara sekalian, memang biasanya ditujukan kepada malaikat-malaikatnya. Tapi di sana dikatakan ada juga di antaranya iblis. Nah, saudara sekalian, tentu pemahaman yang lebih bertanggung jawab adalah pada waktu itu ketika Tuhan bertanya kepada iblis, dari mana engkau? Nah, pemahaman yang bertanggung jawab, saudara sekalian, adalah yang dimaksudkan di sini, bagaimana ada di antara malaikat-malaikat pada saat itu yang berkumpul malaikat yang berlaku seperti iblis.
Karena itu saudara sekalian, dia memberikan pandangan yang berbeda kepada Allah. Allah seolah-olah bertanya kepada malaikat itu, saudara sekalian, apa yang selama ini engkau lihat tentang Ayub, hamba Allah itu? Dan kalau kita percaya ada malaikat yang jatuh, malaikat ini juga yang kemudian akan jatuh. Saudara sekalian, seolah-olah Allah bertanya kepada malaikat itu, apa yang selama engkau lihat tentang Ayub, hamba Allah itu? Jadi di sini sudah sekali keberadaan si setan adalah sebagai musuh yang telah ditundukkan. Ketika Allah bertanya, bukan Allah membiarkan si setan bekerja sesuai dengan apa yang dia inginkan, tapi sudah sekalian dengan pertanyaan itu sudah sekalian Allah ingin mengajarkan kepada kita bahwa si iblis atau malaikat yang jatuh ini hanya mengerjakan apa yang diperintahkan oleh sang penguasa, yaitu Allah sendiri. Dan sekali lagi sudah sekalian, keleluasaan iblis bergerak sudah sekalian ditentukan oleh Allah. Ketika Allah kemudian berkata kepadanya dalam ayat yang ke-6, nah, ia ada dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya. Sudah sekalian, si malaikat yang jatuh ini sudah sekalian hanya diperintahkan untuk mengerjakan sesuai dengan apa yang Tuhan izinkan. Sudah sekalian dikasih Tuhan, apakah benar Allah sudah tidak lagi bekerja dan tidak memelihara dunia ini? Tentu tidak. Karena iblis berkata, ulurkanlah tanganmu, dalam pasal 1 ayat 11. Di sana dikatakan demikian, saudara sekalian. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Sudah pada waktu si iblis ingin menggoda Ayub, sudah sekalian, iblis merasa Tuhan, si Ayub tetap kuat karena Tuhan menjaga kehidupan Ayub, menjaga hak miliknya. Maka iblis berkata, ulurkan tanganmu, jamahlah segala sesuatu, maka ia akan menyangka engkau. Sudah sekalian, kata ulurkan tangan, sudah sekalian, ini menunjukkan bahwa Allah adalah Allah yang bertindak. Di dalam Alkitab kata-kata itu digunakan untuk menunjukkan Allah adalah Allah yang bekerja dan bertindak. Sudah sekalian, kata tangan Tuhan dalam Alkitab menggambarkan bahwa Allah adalah Allah yang bertindak secara aktif. Karena itulah saudara sekalian, ketika si iblis mencoba untuk bernegosiasi dengan Allah, Allah hanya mengizinkan iblis untuk menyentuh Ayub. Iblis bisa bergerak, tetapi sejauh Tuhan izinkan. Iblis bisa bergerak sejauh Allah memberikan izin dan memberikan hak untuk bergerak. Karena Allah adalah Allah yang mengatur dunia ini. Karena itu saudara sekalian, ketika di sini dikatakan, ya, ayat yang ke-7, ayat yang ke-6, maka firman Tuhan kepada iblis, nah, ia ada dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya. Sudah sekalian, kata ini kata yang sama sudah sekalian di dalam pasal 1 ayat yang ke-22. Di sana dikatakan dalam pasal 1 sudah sekalian ayat yang ke-22, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang curang. Sudah sekalian, Allah menjaga sudah sekalian. Bahkan sudah sekalian, Allah tidak mengizinkan iblis untuk menyentuh sedikit pun Ayub. Ya. Nah, sudah sekalian dikasih Tuhan. Misalnya kita baca ya di dalam ayat yang ayat yang ke-11. Tapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Ayat ke-12, maka firman Tuhan kepada iblis, nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu, hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Sudah sekalian, kata mengulurkan tangan, sudah sekalian, itu dalam bahasa aslinya adalah jangan engkau memukul keras, jangan engkau memukul dengan sifat agresif, jangan engkau lakukan itu. Engkau boleh menyentuh, tapi jangan engkau pukul dengan keras. Jadi saudara sekalian, ini menjadi sebuah berita baik buat saudara saya, bahwa Tuhan adalah Allah yang bekerja mengontrol dunia ini. Kalaupun saudara sekalian ada kesusahan penderitaan yang terjadi dalam hidup saudara dan saya, Tuhan tidak izinkan kita dipukul dengan keras oleh penderitaan dan pencobaan. Kita mungkin bisa disentuh oleh penderitaan dan pencobaan. Karena itulah kita tidak mungkin jatuh kalau kita bersama dengan Tuhan.
Ada sebuah kalimat dari pentafsir Alkitab berkata, "The Satan does what he is told, no more no less." Si setan hanya bekerja melakukan apa yang Tuhan Allah katakan, tidak lebih dan tidak kurang. Semuanya ada di dalam kontrol dan di dalam kendali Tuhan. Saudara sekalian, ini menjadi berita baik buat saudara dan saya. Kalaupun hari ini saudara dan saya mengalami berbagai macam kesulitan dan penderitaan, percayalah penderitaan itu ada di dalam izin Tuhan. Allah mengontrol, dan kalaupun itu menimpa saudara, bukan sebuah pukulan keras karena Allah tidak izinkan, itu hanya menjadi sebuah sentuhan-sentuhan dalam hidup saudara dan saya sebagai orang Kristen. Mungkin bagi kita merasakan penderitaan itu seperti sebuah pukulan keras, tapi seperti Alkitab berkata, Tuhan tahu kekuatan kita. Pada saat kita dicobai, Tuhan akan memberikan kekuatan. Dan itulah saudara sekalian keyakinan iman kita. Karena itu saudara sekalian iman kita akan tetap murni jika kita percaya di tengah hal-hal buruk Allah terus bekerja. Di tengah-tengah hal-hal buruk Allah mengatur semuanya, sehingga tidak membuat semua itu membuat kita kemudian tergeletak dan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kita alami, kata surat Korintus, adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan saudara dan saya. Dan di dalam kitab Ayub digambarkan itu sebagai sebuah pukulan jab ringan, bukan pukulan telak yang membuat kemudian seorang petinju terkapar. Saudara sekalian, karena itulah tetaplah percaya kepada Tuhan. Pelihara iman saudara. Iman yang murni percaya bahwa Allah tetap mengontrol dunia ini. Allah bukan seperti seorang pembuat jam yang membuat jam, ya pada zaman dulu belum ada jam baterai, masih jam analog, sudah sekali analog. Nah, sudah pada waktu itu orang putar jam, dia putar begitu sampai penuh, dan ketika jam itu sudah penuh, dia membiarkan jam itu berjalan sampai putarannya habis. Dan bagi beberapa orang itu yang disebut dengan akhir zaman. Tidak demikian. Allah menciptakan dunia ini dan dia terus mengontrol, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Yang kedua, saudara sekalian, bagaimana memelihara kemurnian iman di tengah masa-masa yang buruk, saudara sekalian, adalah kalau saudara saya tetap percaya bahwa Allah ingin hidup manusia kembali memuliakan namanya. Mari kita kembali kepada visi mula-mula Allah ketika menciptakan dunia ini. Saudara sekalian, Allah ingin supaya manusia kembali memuliakan Tuhan. Saudara sekalian, di dalam katekisasi, buku katekisasi, saudara sekalian, di dalam buku katekisasi Westminster Shortened Catechism dikatakan, di dalam pertanyaan pertama adalah apa yang menjadi tujuan manusia diciptakan? Jawabannya adalah tujuan manusia diciptakan adalah untuk memuliakan Tuhan. Saudara sekalian, Allah ingin kita kembali memuliakan namanya. Jika Allah tidak berkenan kepada tujuan hidup kita, tentu Dia akan mengajar kita dengan cara yang lain. Jika Allah tidak mengizinkan si setan yang saat itu untuk menggenapkan apa yang kita pikirkan, apa yang Ayub rencanakan, Allah bisa memakai yang lain untuk mengingatkan manusia akan Tuhan. Jika Allah tidak mengizinkan setan membuat kita menggenapkan pikiran kita, maka Allah bisa memakai makhluk lain untuk mengingatkan manusia akan Tuhan. Saudara, apa yang dipikirkan oleh si iblis adalah sesuatu yang sangat-sangat logik. Iblis ingin tahu, saudara sekalian, pada waktu itu apakah Ayub itu saleh karena dia percaya bahwa Allah adalah satu-satunya yang layak menerima penyembahan, atau apakah Ayub itu saleh karena dia percaya kekudusannya mendapatkan berkat. Sekali lagi, saudara sekalian, iblis ingin tahu apakah Ayub itu saleh karena dia percaya bahwa Allah adalah satu-satunya yang layak menerima penyembahan, atau apakah Ayub menjadi saleh karena dia percaya kekudusannya mendatangkan berkat. Intinya, banyak orang pikir begini, saudara, karena dia saleh, dia mendapatkan berkat, dia mendapatkan berkat dari Tuhan, maka kesalehan dipakai untuk mengejar berkat dari Tuhan. Atau yang kedua, apakah kesalehan itu karena kita percaya
bahwa Allah memang satu-satunya yang layak menerima penyembahan. Karena itu kita hidup saleh. Saudara sekalian, yang menjadi pertanyaan si iblis, saudara sekalian, itu kemudian ditunjukkan dengan cara memuji kemurnian iman daripada si Ayub. Apakah kemurnian kesalehannya, saudara sekalian, yang menolong dia melalui kemakmuran hidup, atau kemakmuran hidupnya yang menuntun dia memiliki kesalehan palsu? Apakah kemurnian kesalehannya menolong dia mengalami kemurnian hidup, atau kemakmuran hidupnya menuntun dia memiliki kesalehan palsu? Artinya saudara sekalian, apakah karena dia diberkati lalu kemudian dia bersikap seolah menjadi orang saleh? Atau saudara sekalian, kemurnian kesalehannya itu saudara sekalian kemudian mendapat ganjaran, dia mendapatkan berkat dan kemakmuran hidup? Saudara sekalian, pertanyaan-pertanyaan ini muncul di dalam pikiran si iblis. Dan si iblis menduga ketika Ayub mengalami penderitaan yang dahsyat itu, dia pasti akan menghujat Tuhan. Dia pasti akan menyangkal Tuhan. Tetapi saudara sekalian, apa yang terjadi ternyata berbeda. Pada saat pertama kali dia kehilangan harta benda dan anak-anaknya, langsung yang dia pikir di dalam benak Ayub adalah dia percaya semuanya itu berasal dari Allah. Ketika dia mengalami begitu dahsyatnya penderitaan, kehilangan materi, kehilangan anak dan semuanya itu, yang muncul di dalam pikirannya hanya satu: semuanya dari Tuhan dan akan kembali kepada Tuhan. Sudah sekalian, apa yang dikatakan manusia tentang Allah merupakan hal yang sangat penting. Itu sebabnya sudah sekalian, ketika Ayub berkata yang semua dari Tuhan kembali kepada Tuhan, itu sebabnya Ayub dikatakan oleh Alkitab sama sekali dia tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Saudara sekalian, Ayub tidak pernah menyangka bahwa semuanya itu memang Tuhan izinkan untuk satu purpose. Pengertian yang sama juga diungkapkan oleh Petrus ketika dia memberikan penghiburan kepada orang-orang Kristen yang saat itu menghadapi pencobaan dan penderitaan berat, saudara sekalian. Di dalam suratnya kepada jemaat-jemaat yang mengalami penderitaan itu, Petrus berkata, maksud semuanya itu adalah untuk membuktikan kemurnian imanmu, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. 1 Petrus 1:6-7. Maksud semuanya itu, maksud apa saudara sekalian? Maksud semuanya adalah, yang dimaksudkan di sana, semua penderitaan yang terjadi adalah untuk membuktikan kemurnian imanmu, sehingga kamu memperoleh pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Saudara sekalian, jadi penderitaan-penderitaan yang saudara dan saya alami diizinkan Tuhan supaya kita boleh kembali memuliakan Tuhan, supaya kemuliaan Tuhan boleh nyata kembali di tengah dunia. Kemuliaan Allah tentunya sudah sekalian lebih utama daripada segala kenyamanan hidup kita saat ini. Bukan Allah menghilangkan jati diri sehingga dia membutuhkan penghormatan manusia, tetapi tanpa mencari, tanpa menjadikan kemuliaan Allah sebagai tujuan hidup, maka manusia menjadi manusia yang fana dan materi. Itulah sebabnya sudah sekalian kita diminta selalu harus berusaha mencari bagaimana memulihkan Allah melalui keberadaan kita. Sudah sekalian, pandemi COVID-19 mengingatkan kita beberapa hal. Dengan kejadian ini, sudah sekalian manusia mulai bertanya kembali, dari mana kita berasal? Manusia bukan penguasa dunia. Kita lemah terhadap keadaan dunia. Kita lemah terhadap virus. Dari mana kita berasal? Berapa lama kita hidup? Manusia terbatas dan fana. Ini menjadi pertanyaan manusia yang lain, saudara sekalian. Pertanyaan lain dari manusia. Berapa lama kita hidup? Coba saudara sekalian, orang yang kita pikir akan hidup panjang, hari-hari ini tiba-tiba kita telah meninggal dunia. Manusia terbatas dan fana. Pandemi COVID-19 mengingatkan kita juga untuk bertanya bagaimana hari depan manusia. Kita merasa kita begitu jaya selama akhir-akhir ini. Kita sebenarnya bisa menikmati masa kehidupan yang paling baik di dalam dunia kita. Tapi saudara sekalian, mungkinkah 100 tahun lagi akan muncul kasus yang lebih mengerikan?
kasus virus yang lain yang mungkin jauh lebih mengerikan dari hari ini. Sudah kita tidak bisa menjawab semua pertanyaan itu kecuali manusia kembali kepada Allah dan firman-Nya. Kecuali manusia menyadari bahwa Allah adalah tujuan utama manusia diciptakan, kemuliaan Tuhan menjadi tujuan manusia diciptakan, maka tidak mungkin manusia bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Sudah sekalian, kemuliaan iman di tengah masa-masa buruk akan lahir dari hidup saudara. Kalau saudara percaya bahwa kita diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Ingat kembali kepada katekisasi Westminster Shorter Catechism tadi. Apa sih tujuan utama manusia diciptakan? Yaitu supaya manusia memuliakan Tuhan. Sudah berapa lama sebelum virus ini terjadi, manusia sudah meninggalkan Tuhan. Sudah berapa lama manusia sebelum virus ini terjadi, manusia hanya mengejar kenikmatan dunia. Sudah berapa lama orang-orang di negara-negara modern melupakan Tuhan dan mengabaikan Tuhan. Semuanya ini mengingatkan saudara dan saya bahwa Tuhan adalah Allah yang harus kita muliakan. Saudara sekalian dikasih Tuhan, karena itulah saudara sekalian, John Piper berkata, physical pain is a God's trumpet blast to tell us that something is dreadfully wrong in the world. Sakit, penyakit, penderitaan fisik adalah sebuah suara trompet yang menggelegar untuk mengingatkan saudara dan saya bahwa ada sesuatu yang sangat-sangat mengerikan terjadi, sesuatu yang sangat-sangat salah terjadi di dalam dunia ini. Manusia sudah lupa untuk apa dia diciptakan. Dia pikir hidup hanya untuk dirinya. Dia pikir pernikahan hanya untuk kenikmatan diri. Dia tidak peduli, karena itulah yang disebut partner bukan lagi laki dan perempuan, sudah sekali. Karena bagi mereka yang penting adalah diri dan dirinya sendiri. Karena itu John Piper mengatakan penderitaan seperti suara trompet yang menggelegar untuk mengingatkan saudara dan saya bahwa di dalam dunia ini ada sesuatu yang sangat mengerikan, yang salah sedang terjadi. Dan itu yang membuat kita harus kembali mengingat Tuhan. Saudara, kita bersyukur dengan peristiwa COVID-19 ini, saudara sekalian, sekarang kita mulai diingatkan kembali. Dan saya percaya banyak orang di dalam dunia ini yang mulai diingatkan kembali. Dari mana dia berasal? Bagaimana, berapa lama dia akan hidup? Bagaimana hari depan hidupnya? Dan ketika manusia mulai bertanya, maka akhirnya manusia tidak bisa tidak. Dia harus kembali kepada firman dan kepada Tuhan. Saudara sekalian, karena itulah kita akan mengalami kemuliaan iman di masa-masa yang buruk kalau kita diingatkan bahwa hidup ini adalah untuk kemuliaan Tuhan. Iman kita dimurnikan sehingga pencobaan-pencobaan yang dialami pasti ada tujuan supaya Kristus dimuliakan. Kalau saudara saya mendapatkan kesempatan mengalami kesulitan-kesulitan itu, pasti saudara sekalian, tujuan dari semuanya adalah supaya Kristus dimuliakan. Kalau hari ini saudara sedang menderita, mari kita terus bertahan, percaya bahwa God is in control. Tuhan itu mengontrol kehidupan kita. Karena itu saudara sekalian, karena Tuhan mengontrol kehidupan saudara dan saya, tetaplah percaya bahwa semua yang terjadi untuk kemuliaan Tuhan. Bertahan, tetap percaya. Pada waktu kita tetap percaya, bertahan, berusaha sebanyak mungkin, kita percaya. Disitulah kita bisa menyaksikan kepada banyak orang Tuhan yang besar dalam hidup saudara dan saya, Tuhan yang mulia dalam hidup saudara dan saya. Saudara sekalian, karena itulah terus tetap percaya kepada Tuhan. Nah, yang ketiga saudara sekalian, kita akan mengalami kemuliaan iman saudara sekalian di tengah masa-masa yang buruk kalau kita percaya bahwa anak Allah yaitu Yesus Kristus yang kita kenal, yang kita percayai sudah menderita dan mati di Golgota. Saudara sekalian dikasih Tuhan, kisah penderitaan Ayub ini saudara sekalian dimulai dengan kata pada suatu hari. Demikian juga di dalam ayat yang ke pasal kedua, cerita yang sama, cara mengungkapkan yang sama, pada suatu hari. Artinya kitab Ayub adalah bicara tentang kehidupan hari-hari yang sama dengan hari-hari lainnya. Saudara sekalian, kalau kita membaca kitab itu, saudara sekalian,
Ini seperti sebuah kisah dongeng. Once upon a time, pada suatu hari, kisah biasa. Tapi tiba-tiba saudara sekalian datang seorang utusan. Utusan yang menggambarkan bagaimana, mengabarkan bagaimana lembu-lembu mereka dirampas habis orang Sheba. Tapi belum cerita itu selesai, belum Ayub habis tergoncang, utusan lain datang dan mengabarkan bahwa api turun dari langit, dan kita percaya adalah petir menghanguskan kambing domba, bahkan dengan arah gembalanya. Sekali lagi sudah sekalian, si pegawai-pegawai itu berkata, hanya aku sendirilah yang luput. Sudah kata hanya aku sendiri yang luput, terus diulang sudah sekalian berkali-kali. Belum lagi Ayub tenang-tenang memikirkan berapa banyak kerugian yang dia alami. Tiba-tiba ada orang lain datang dan melaporkan bahwa orang-orang Kastim datang menghunus pedang merampas unta-unta mereka. Dan sekali lagi orang itu berkata, hanya aku yang selamat. Sungguh-sungguh keadaannya begitu hancur. Saudara sekalian, dan ketika Ayub boleh memikirkan berapa banyak kerugian dan lain sebagainya, siapa anak buahnya yang mati dan lain-lain, orang lain datang dan mengabarkan, Tuhan, anak-anak Tuhan sedang berpesta di rumah yang sulung. Tiba-tiba angin bertiup merobohkan rumah itu beserta orang di dalamnya, dan hanya aku yang selamat. Saudara sekalian, kata-kata dan hanya aku sendiri yang luput atau selamat menunjukkan betapa Ayub mengalami kesulitan yang begitu mengerikan. Dombanya habis, untanya habis, keledainya habis, bahkan anak-anaknya pun mati. Saudara sekalian, Ayub mengalami serangan yang sangat mengerikan. Dia mengalami 2 kali serangan dari manusia. Dia mengalami 2 serangan kejadian alam. Seolah-olah lengkap sudah penderitaan yang dialami oleh Ayub. Dalam sekejap orang yang saleh, yang kaya raya pada zaman itu, yaitu si Ayub, menjadi bangkrut. Dari orang yang kaya, paling kaya, menjadi orang yang paling miskin terpapar. Sudah sekalian, belum semuanya itu selesai. Ayub mengalami hal yang lain. Iblis tidak diam. Iblis berkata, iya, dia tetap setia karena apa yang dialami hanyalah kerugian secara materi. Bagaimana dengan jiwanya atau tubuhnya? Dan Tuhan mengizinkan itu. Kemudian Ayub mengalami sakit yang begitu mengerikan, penderitaan tubuh sekujur tubuhnya. Sampai-sampai karena begitu gata dan begitu mengerikan, dia tidak lagi tahan terhadap luka-luka borok nanah di dalam sekujur tubuhnya. Dia menggunakan pecahan-pecahan tembikar untuk menggaruk tubuhnya yang makin digaruk, makin luka, makin menganga. Sudah sekalian, lalat-lalat mengurungi luka-luka yang tidak terobati itu, sudah sekalian, membuat menjadi busuk dan mengerikan. Sudah sekalian, sampai di sini mungkin kita berharap atau kita berpendapat, seharusnya ketika sudah dalam keadaan yang begitu mengerikan seperti itu, harusnya Allah berkata kepada iblis, cukup. Bukankah kita sudah melihat kesalehannya? Bukankah Ayub telah mengalami penderitaan yang sangat berat? Dari semua penderitaan yang pernah dialami manusia, cukup. Kita mungkin bisa tampil sebagai seorang yang berjiwa pahlawan, dan kita berkata, harusnya Tuhan mengatakan cukup kepada semua yang harus dialami oleh Ayub. Dia berkata cukup harusnya kepada si iblis, berhentilah engkau. Tetapi saudara sekalian, nampaknya tidak demikian kan bagi Allah. Ayub kemudian mengalami sakit yang mengerikan terus, sehingga akhirnya istrinya pun tidak tahan. Bahkan istrinya pun mengajak dia untuk menghujat dan mengutuki, bahkan mengutuki supaya Ayub mati segera. Saudara sekalian, memang poin di sini bukan untuk menilai perbuatan seorang istri, tapi si setan telah memakai mulut istri Ayub untuk terus mencobai Ayub. Saudara, bukan poinnya untuk menghakimi Ayub, istri Ayub, ya.
Dan bersyukur juga kita juga tidak tahu nama istri Ayub kan, paling yang kita tahu namanya ya Bu Ayub saudara-saudara. Tapi tanpa diberi nama oleh penulis Alkitab ini menunjukkan kepada kita, poinnya bukan menghakimi apa yang dilakukan oleh istri Ayub. Tapi poin di sini adalah saudara sekalian, bagaimana si iblis menggunakan mulut istri Ayub menjadi the devil assistant, provokator terhadap kesulitan dan pergumulan Ayub. Saudara sekalian, istri Ayub tidak sadar dia telah dipakai oleh iblis. Ayub ketika mendengar cemoohan dan kutukan istrinya, saudara sekalian, ia seperti seorang yang beriman di tengah-tengah ujian. Waktu istrinya berkata, sekarang kutukilah Tuhan dan matilah engkau, Ayub seperti berdiri sebagai orang beriman yang sedang menghadapi berbagai macam ujian. Kita sering mendengarkan kalau ada orang Kristen yang menderita, apa kata orang? Kita sering mendengar kalau ada orang yang salah kemudian mengalami sakit yang mengerikan, kita berkata, dosa apa ya? Kita sering mendengar kalau ada orang Kristen yang mengalami kebangkrutan, orang lain berkata, apa ada dosa yang dikerjakan sehingga dia bangkrut? Saudara sekalian, Ayub seperti seorang beriman yang sedang berdiri mempertahankan imannya di tengah-tengah cemoohan dan ujian orang. Saudara, Ayub memang jengkel dengan istrinya, tetapi Ayub sekali lagi dengan hikmat dia berkata begini, apakah kita mau menerima apa yang baik dari Allah dan tidak mau menerima yang buruk? Ayat ke-10. Apakah kita hanya mau menerima yang baik dari Tuhan dan tidak mau menerima yang buruk dari Tuhan? Perhatikan di sini sudah sekalian kata kita. Walaupun sebelumnya istrinya itu mengutuki bahkan menyumpahi supaya Ayub mati, tapi kemudian Ayub berkata, Ayub ketika berkata kepada istrinya, dia seolah menempatkan dirinya di dalam posisi keberdosaan sang istri. Dia menempatkan istrinya dalam posisi ketidaktahuan istrinya akan kejadian hidupnya. Dia menempatkan dirinya di dalam kejahatan mulut dari si istri. Itu sebabnya dia berkata, apakah kita hanya mau menerima yang baik dari Allah dan tidak mau menerima yang buruk? Saudara sekalian, Ayub menempatkan dirinya bersama dengan istrinya yang begitu jahat. Dari keadaan yang paling kaya dan super kaya, Ayub sekonyong-konyong jadi miskin dan hina. Bukan gradually, tetapi dalam sekejap dia jatuh miskin. Ia bukan kehilangan satu anak satu hari minggu depan anak yang lain meninggal, tetapi semuanya terjadi dalam sekejap. Saudara sekalian, dua hal yang perlu kita pikirkan tadi. Ayub menempatkan dirinya bersama istrinya yang jahat yang tidak tahu diri itu. Karena itu dia berkata, apakah kita? Yang kedua, saudara sekalian, Ayub dari keadaan yang begitu kaya tiba-tiba jatuh dalam keadaan yang begitu miskin. Pertanyaan saya, siapakah orang di dalam dunia yang pernah melakukan dua hal ini, mengalami dua hal ini, melakukan dua hal ini, menempatkan dirinya dengan istri yang begitu jahat yang bahkan mau mengutuki Tuhan. Dan yang kedua, orang yang dulunya begitu kaya tiba-tiba dalam keadaan sekejap dia jatuh miskin menjadi bapa. Siapa orang di dalam dunia yang seperti ini? Sudah tahu? Adakah orang lain di dalam dunia yang seperti Ayub? Anak tukang kayu dari Nazaret, Yesus namanya. Bukan hanya dia salah seperti Ayub, tetapi Yesus tidak berdosa. Dia lebih tinggi dari Ayub. Tidak seperti Ayub, bukan hanya besar dan kaya di Israel. Yesus pemilik dunia dengan segala isinya. Tetapi Yesus yang terbesar bukan hanya di antara manusia, bahkan sepanjang sejarah manusia. Ayub terkenal di tanah Uz, tapi Yesus penguasa langit dan bumi rela memasukkan dirinya menjadi hina dan bapa. Dari tahta yang begitu mulia, dia turun ke dalam dunia yang begitu hina
Bahkan dalam kitab Yesaya, ketika dia menderita, orang saja tidak bisa memandang rupanya, karena rupanya begitu menderita. Yesus juga yang kemudian menempatkan dirinya bersama dengan orang-orang yang jahat. Dia menempatkan dirinya sebagai orang-orang yang berdosa. Dia memikul dosa kita. Dia memikul, menanggung dosa kita. Itu sebabnya Yesus bisa berkata kita, karena Yesus memang bersama memikul dosa kita sampai di Golgota. Sudah sekali kasihi, lebih dari Ayub, Yesus memikul dosa kita. Ingat kata kita ketika Ayub menyamakan dirinya dengan wanita yang berdosa, yang jahat istrinya itu. Ayub menyebut dirinya kita. Ayub menanggung beban malu karena seorang istri yang mengatakan kalimat yang mengerikan seperti itu. Tetapi sudah sekali lebih daripada Ayub, Yesus menanggung segala resiko ketika dia menjadi manusia. Dan dalam keadaan manusia itulah dia melepaskan semuanya untuk supaya dia bisa sama dengan kita. Dan Alkitab berkata, di dalam kesetaraan dengan manusia itulah dia rela mati, bahkan mati di Golgota. Karena itu sudah sekalian, sementara kita menemukan kisah Ayub ini, mari kita berpikir tentang kisah teragung tentang Yesus yang menjalani hidup seperti Ayub. Lebih dari Ayub, kaya menjadi miskin, saleh tetapi dihinakan, kuat menjadi hancur tubuhnya. Siapa hari kalau bukan Yesus? Dia tidak berdosa, tapi kemudian dia menanggung dosa kita. Dia yang kaya, penguasa langit dan bumi, anak Allah yang tunggal, menjadi papa miskin, lahir di kandang Betlehem. Bahkan dia mati dalam kehinaan. Dia yang kuat, yang menciptakan, turut menciptakan langit dan bumi, melakukan banyak mujizat, tapi membiarkan tubuhnya hancur di atas Golgota, menderita bagi saudara dan bagi saya. Saudara sekalian dikasih Tuhan, selama kita menghadapi masa-masa yang buruk, ingatlah bahwa Yesus telah menderita bagi kita. Dia telah memberikan anugerah keselamatan dengan rela, menyediakan dirinya menjadi miskin dan hina seperti kita semua, menanggung dosa kita supaya kita dibenarkan. Saudara sekalian dikasih Tuhan, karena itulah hari-hari ini mari kita lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Percayalah saudara sekalian, penderitaan-penderitaan kita alami sekarang sudah dipikul oleh Tuhan di atas Golgota. Sudah dipikul oleh Tuhan di atas Golgota. Saudara sekalian, ada sebuah kisah tentang seseorang, tentang seorang pekerja, tentang dua buah kotak yang diberikan kepada seseorang. Orang ini satu kali bermimpi. Dia cerita begini, ada dua buah kotak yang Tuhan berikan padaku di tanganku untuk dijaga. Dalam mimpinya perintahnya begini. Dia mendengar Tuhan berkata, masukkan semua penderitaanmu ke dalam kotak yang berwarna hitam, dan masukkan semua kebahagiaanmu ke dalam kotak yang berwarna emas. Orang yang bermimpi itu kemudian ketika bangun melakukan apa yang Tuhan katakan. Setiap kali dia mengalami kesedihan, maka ia meletakkan kesedihan itu dalam kotak yang hitam. Sebaliknya ketika dia bergembira, dia memasukkan kegembiraan itu dalam kotak berwarna emas. Tapi anehnya saudara sekalian, semakin hari kotak berwarna emas semakin bertambah berat, sedangkan kotak berwarna hitam tetap saja ringan seperti semula. Dan dengan penuh rasa penasaran saudara sekalian, orang ini mencoba membuka kotak yang berwarna hitam. Saudara, akhirnya dia tahu jawabannya. Mengapa kotak itu makin hari makin terasa ringan? Dia melihat ada lubang besar di dasar kotak berwarna hitam itu, sehingga semua penderitaan yang dia masukkan ke dalam kotak itu selalu jatuh keluar. Saudara, lalu kemudian dia bertanya kepada Tuhan, kemanakah pergi semua penderitaanku itu?
seolah Tuhan tersenyum hangat kepadanya dan berkata, "Anakku, semua penderitaanmu berada padaku. Lalu orang itu bertanya kepada Tuhan, mengapa engkau memberikan dua buah kotak emas dan kotak hitam yang berlubang?" Seolah Tuhan menjawab begini, "Anakku, kotak emas kuberikan agar kau senantiasa menghitung rahmat yang aku berikan padamu. Sedangkan kotak hitam kuberikan agar kamu melupakan penderitaanmu, karena penderitaanmu sudah aku tanggung." Saudara-saudara, karena itulah percayalah, walaupun kita mungkin sedang atau mungkin akan menghadapi masa-masa yang buruk, Tuhan sudah menanggung penderitaan itu. Sebagaimana Ayub menanggung penderitaan itu, imannya dimurnikan. Dengan Kristus menanggung penderitaan kita, maka sekarang kita melihat Kristus sebagai juru selamat kita, Tuhan dan penolong kita. Iman kita akan makin dikuatkan. Saudara-saudara, karena itu 3 hal. Iman saudara akan menjadi murni di tengah-tengah masa buruk, masa yang sulit. Pertama, kalau saudara percaya Allah tetap bekerja. Yang kedua, kalau saudara mengerti tujuan Allah menciptakan kita supaya kita memuliakan Dia. Setiap penderitaan pasti ada reason, yaitu supaya Kristus dimuliakan. Karena itu jangan pernah menyerah menghadapi masa-masa sulit. Dan yang ketiga, iman kita akan dimurnikan kalau saudara dan saya percaya. Kalau kita percaya bahwa Allah sudah pernah menderita buat saudara dan saya. Dan penderitaan yang Yesus tanggung yang paling berat adalah ketika Dia memikul salib ke Golgota, menanggung dosa saudara dan saya. Tuhan sudah menyelesaikannya dengan tuntas. Karena itu tetaplah percaya kepada Yesus yang begitu mampu memikul beban saudara, dan saudara akan dikuatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya sudah terus dipelihara oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kiranya Tuhan memberkati firman-Mu, supaya firman yang kami dengar ini sungguh-sungguh boleh meneguhkan iman kami. Masa-masa yang buruk bukan berarti membuat iman kami kecut, membuat iman kami menjadi lemah. Justru iman kami akan dimurnikan, akan semakin murni, karena kami melihat bahwa Allah yang kami percaya Allah yang tetap bekerja. Karena itu kami akan tetap percaya kepada Tuhan. Iman kami juga tidak undur Tuhan, karena justru kami melihat setiap penderitaan adalah alat untuk kami bisa memuliakan Tuhan. Iman kami juga semakin kuat kepada Tuhan. Karena apa? Karena kami tahu sekarang bahwa Tuhan sudah lebih dahulu menderita bagi kami. Engkau yang kaya menjadi miskin, Engkau yang tidak berdosa menanggung dosa manusia, supaya kami semua boleh diselamatkan. Itulah sebabnya kami tidak akan meninggalkan Engkau, walaupun hidup terasa berat, jalan di depan kami seperti jalan terjal. Kami tetap percaya Tuhan yang sudah menyelamatkan kami pasti sanggup memimpin kami sampai ke surga nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, hari ini seperti biasa gereja ada perjamuan kudus, dan saya minta teman-teman di sini bisa silakan mengambil satu-satu, dibagikan, atau bisa membagikan. Saudara sekalian, bagi saudara yang mungkin tidak sempat untuk mempersiapkan, silakan mengikuti pada bulan depan. Bagi saudara yang sudah ada, mari kita membuka perjamuan kudus kita. Kita masuk dalam saat teduh, kita siapkan hati kita, kita renungkan sungguh-sungguh kematian Kristus bagi saudara dan saya. Sekali lagi saudara sekalian, ingat apa yang dilakukan Ayub, apa yang terjadi pada diri Ayub adalah shadow, gambaran bayang-bayang apa yang Tuhan Yesus kerjakan, lebih besar dari apa yang Ayub kerjakan. Ayub dari orang kaya menjadi hina, menjadi miskin. Yesus dari tempat yang maha tinggi turun ke dalam dunia, lahir di kandang Betlehem. Ayub yang disebut orang saleh kemudian dianggap berdosa karena sakit yang mengerikan. Yesus yang tidak berdosa turun ke dalam dunia, memikul dosa manusia supaya saudara dan saya boleh diselamatkan. Saudara sekalian, apakah saudara percaya bahwa Tuhan sudah mati menebus saudara, menderita terlebih dahulu bagi saudara dan saya? Kita masuk dalam saat itu sebentar,
sebelum kita mengambil perjamuan kudus. Tuhan, inilah kami, sekarang kami siap untuk mengambil, ikut terlibat, ikut merenungkan Kristus yang kaya, dibuatnya miskin, Kristus yang tidak berdosa, menanggung dosa manusia, supaya kami semua, orang-orang yang percaya, boleh diselamatkan. Kami mau mengingat apa yang Tuhan Yesus sudah kerjakan, sehingga itulah sebabnya hari ini kami bersyukur. Walaupun hidup terasa berat, kami tidak akan meninggalkan Tuhan, karena Engkau telah terlebih dahulu menderita bagi kami, yaitu untuk menyelamatkan dosa dan membawa kami kembali menjadi ciptaan baru. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Saudara, pada malam ketika Yesus serahkan, ya, Yesus mengambil roti. Mari kita angkat roti kita, dan sambil memecahkan roti itu, kita pecahkan roti kita dan berkata, roti ini adalah tubuhku yang dipecahkan untuk keampunan dosa. Mari kita menerima dan makan bersama. Setelah itu Yesus mengambil cawan, menuangkan anggur dalam cawan dan berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darah Tuhan. Minumlah kamu semua dari cawan ini, karena setiap kali kamu minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Kristus sampai Ia datang kembali. Minumlah semua. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan kami mengingat apa yang Tuhan Yesus kerjakan. Dari tempat yang tinggi, Engkau turun ke dalam dunia yang paling rendah. Dari yang kaya, pencipta, penguasa langit dan bumi, pemilik bumi, Engkau menjadi miskin dan hina. Engkau yang tidak berdosa, Engkau rela menanggung dosa manusia demi supaya kami semua selamat. Terima kasih Bapa untuk anugerah yang besar bagi kami. Biarlah hidup kami boleh terus beriman kepada Kristus yang telah menebus dan menyelamatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya serahkan kepada Alvin. Teman sekalian, sekarang saatnya kita untuk memberikan persembahan. Persembahan dapat diberikan dengan cara transfer melalui bank Porsi yang ada di samping sini. Ayat persembahan pada hari ini diambil dari Maleakhi 3 ayat 10. Bawalah dua persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah kendaraan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan pujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkat-tingkat langit dan mencurahkan berkat padamu sampai berkelimpahan? Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu yang melimpah dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih atas pernyataan-Mu juga, Tuhan, yang tidak ada nanti-intinya. Kami baru saja mendengarkan firman-Mu, ya Tuhan. Kiranya firman-Mu bisa menjadi berkat bagi jemaat kami semua. Sekarang kami akan memberi sedikit dari firman-Mu, ya Tuhan. Semoga apa yang telah kami berikan dapat berguna bagi gereja-Mu di tempat ini untuk membawa kerajaan-Mu di bumi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kita nyanyikan sekali lagi pujian untuk Yesus.
Saudara sekalian, itu saja kita pengumumannya adalah bagi saudara yang ingin kelas katekisasi, saudara silakan mendaftarkan kepada Alvin. Kelas akan dimulai Sabtu depan jam 3 sampai jam 4 secara online pakai Zoom. Sudah ada 2 orang yang daftar, saudara silakan mendaftarkan. Nanti begitu masa-masa ini lewat, maka kita akan melakukan baptisan. Kegiatan yang lain, Keuskupan Pemuda setiap hari Sabtu jam 4.30 diadakan juga lewat Zoom. Dan saudara sekalian, doakan supaya semuanya bisa segera berakhir, kita bisa bertemu kembali. Mari kita berdoa lebih dahulu. Tuhan, kami saat ini berdoa juga untuk jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, berkati mereka satu demi satu, khususnya para orang tua kami, beri kesehatan sehingga mereka bisa melewati masa-masa ini dengan tenang dan tetap sehat. Dan Tuhan berkati supaya jemaat-jemaat yang tetap harus bekerja, mereka tetap bisa bekerja dengan baik, dan khususnya juga mereka tetap bisa menjadi berkat buat keluarga maupun juga pekerjaan Tuhan lainnya. Kami menyerahkan juga bagi anak-anak muda, berkati mereka supaya mereka tetap bisa studi dengan baik walaupun di masa-masa seperti saat ini. Kami juga berdoa buat Andre yang sudah pulang ke Indonesia, Tuhan berkati dia, biarlah dimanapun dia berada, dia boleh menjadi berkat dan segala cita-citanya tercapai. Kami menyerahkan hidup kami pada minggu ini, Tuhan sempurnakanlah apa yang kami lakukan, dan biar sepanjang minggu ini iman kami boleh semakin murni di hadapan Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami serahkan doa kami dan sisa hari ini dalam tangan kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saudara, arahkan hati dan terimalah berkat. Kiranya anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai hidup saudara sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Salam hari Minggu dari salah satu pengurus gereja. Kita dengarkan pesannya.
Halo. Halo. Oh, tunggu. Langsung di mic-nya ya. Langsung. Oh, nggak bisa. Oke. Ya, harusnya bisa. Halo, bisa nih. Oh ya Pak Ari, sorry. Ya silakan sampaikan pesannya. Ini berarti. Amin. Ya. Sampai jumpa Bapak Ibu sekalian sama hari Minggu.